Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, ada rencana tujuan-tujuan Tuhan, dan pasti kita akan juga melihat karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang heran dalam dunia ini melalui karya rohnya, bahkan dalam hati kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Dia masih bekerja mendatangkan hal-hal yang heran. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk memuji Tuhan kita, Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkarya, bekerja sampai saat ini oleh rohnya. Tanda heran, hal-hal yang baik, yang terbaik pasti kita akan lihat bersama-sama. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Allah kerja oleh rohnya, kerja di dunia. Haleluya, puji Tuhan. Allah kerja oleh rohnya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja, kerjalah dalamku. Amin, haleluya. Allah kerja oleh rohnya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja, kerjalah dalam. Mari sekali lagi sambil angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh, Allah kerja oleh rohnya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja, kerjalah dalam. Oh, Allah kerja, sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, Dia Allah yang bekerja oleh rohnya dalam dunia yang gelap, yang jahat ini, dalam setiap hati kita. Hal-hal yang heran, hal-hal yang nyata, letakkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan lihat, kita akan alami. Haleluya, puji Tuhan. Kerjalah dalam. Tanda heran waktu Allah kerja. Oh, tanda heran waktu Allah kerja, kerjalah dalamku. Amin, puji Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau kami bisa ada sampai saat ini. Dalam perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu, kami pun telah melihat karya-Mu yang heran, yang sudah menyelamatkan kami, memulihkan dan memberkati kami, sampai kami ada saat ini. Ya Tuhan, di ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Semua kami diberkati oleh Engkau. Semua kami akan memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ini doa syukur kami. Kami akan buka ibadah kami, doa kami. Yesus harapanku, hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pujian yang sudah kita nyanyikan, bahwa Allah bekerja oleh rohnya,
kerja di dunia dan kerja di dalam kita. Tanda heran waktu Allah kerja, biarlah kita rindu melihat dan mengalaminya. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini mengawali kita untuk mengambil waktu berdoa memuji Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya bagikan mengenai pekerjaan yang dilakukan Roh Kudus. Pekerjaan yang dilakukan Roh Tuhan. Dua hal yang ingin saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Kitab Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang pertama, pekerjaan atau karya yang dilakukan Roh Tuhan atau Roh Kudus, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Perkataan Tuhan Yesus sebelum ia menyelesaikan misinya dalam dunia ini untuk mati di kayu salib, kemudian dia bangkit dan naik surga. Ada berita yang disampaikan bahwa ada penolong yang akan menyertai setiap umat Tuhan sampai akhir zaman. Dan salah satu pekerjaan jelas di sana dikatakan pekerjaan Roh Tuhan, bahwa kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan itu berarti juga menyadarkan. Artinya Roh Tuhan akan mengusahakan dengan memberi nasihat, teguran atau hajaran pun, sehingga manusia itu bisa mengerti benar dan sadar akan kekeliruannya dan bertekad akan memperbaikinya. Arti kata menginsafkan, menyadarkan. Roh Tuhanlah, Roh Kuduslah yang akan membuat seseorang itu benar-benar menyadari, mengerti benar kekeliruannya, keberdosaannya. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu. Roh Tuhanlah pun yang akan memampukan setiap orang berdosa untuk hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dunia di sana dikatakan bukan berarti bumi ini tempat di mana manusia tinggal, tetapi berarti penduduk bumi, yaitu manusia, kita yang tinggal di dalamnya. Menginsafkan manusia, menginsafkan semua orang, menyadarkan semua orang. Akan apa Bapak Ibu? Jelas di sana katakan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Namun di saat ini saya akan khususkan untuk satu hal dalam ayat ini, yaitu pekerjaan yang dilakukan Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus sudah ada, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu karya Roh Kudus sudah nyata ketika janji Allah digenapi. Roh Kudus tercurah di kamar loteng Yerusalem kepada semua para murid yang taat menantikan janji Bapa. Dan kalau kita merenungkan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa sampai saat ini ada banyak orang manusia yang masih hidup dalam dosa. Bahkan tidak jarang kita semua umat Tuhan yang mau mengiring dan melayani Tuhan pun bisa jatuh dan bisa kembali hidup di dalam dosa. Untuk kita bisa melihat seperti apa gambaran atau arti tentang dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan beberapa definisi tentang dosa yang sudah sering kita tahu. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 di sana dikatakan dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 17 di sana dikatakan semua kejahatan adalah dosa. Dan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 bahkan di sana dikatakan jika kita tidak melakukan yang baik, kita adalah orang berdosa. Dalam Roma 14 ayat 23b di sana dikatakan ketidakpercayaan kepada Tuhan itu pun adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan di dalam Amsal 24 ayat 9a, bahkan ketika kita memikirkan kebodohan atau memikirkan hal-hal yang keliru, yang salah, itu pun adalah dosa. Bahkan kalau kita melihat apa yang dijelaskan Yesus tentang dosa itu lebih luas, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berbicara tentang kemunafikan, kesombongan, menjadi batu sandungan, ketidaksopanan, ucapan berdosa, pamer diri, bahkan kurang tekun berdoa, itu pun adalah dosa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak jarang ya kita memiliki keluarga mungkin atau saudara atau bahkan teman yang kita lihat kehidupannya, bagaimana mereka hidup dalam dosa, kejahatan mereka lakukan, bahkan tanpa menyadari, bahkan mereka menikmati hidup di dalam dosa. Begitu banyak macam kejahatan dalam dunia ini. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Bagaimana perlakuan manusia di akhir zaman yang semakin jahat ini. Tetapi memang demikianlah adanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita perlu juga mengetahui memang firman Tuhan juga menjelaskan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu memiliki kuasa. Sehingga semua orang yang berdosa itu ada dalam kekuasaan dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat 9 di sana dikatakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan ada di bawah kuasa dosa. Sehingga di dalam Roma pasal 6 ayat 12 pun kita mengetahui sehingga bagaimana kita untuk supaya lepas dari dosa yang berkuasa dalam tubuh kita yang fana. Jelas di sana dikatakan sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Begitu tidak berdaya orang-orang di luar Tuhan dalam pergumulan mereka akan dosa. Tidak akan bisa mereka menyelamatkan diri mereka. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita melihat satu pekerjaan Roh Tuhan yang heran, yaitu menginsafkan, menyadarkan manusia akan dosa. Sehingga manusia bisa sadar ia berdosa. Karena Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada kesaksian bahwa ketika sempat kami mengunjungi dan melayani seorang ibu yang belum percaya kepada Tuhan, ia menyatakan bahwa ia tidak merasa berdosa karena ia adalah orang baik, tidak berbohong, tidak melakukan hal yang jahat. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesadaran akan dosa itu hanya dapat dialami oleh semua manusia, bahkan kita umat Tuhan, jikalau Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sehingga ia bisa menyadari dan mengakui dosa. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang akan mengampuni dosa setiap pelanggaran kita. Dalam Matius 9 ayat 6 di sana dikatakan bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Puji Tuhan, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita perlu kita ingat satu hal,
bahwa Ia yang sanggup membuat orang-orang yang kita kasih, keluarga, saudara, teman-teman kita yang masih hidup jauh dari Tuhan, yang akan membuat mereka sadar dan berbalik percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu. Percaya, andalkan Dia, minta pertolongan Roh Tuhan untuk menjamah hati mereka. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, yaitu Ia pun dapat melakukan mujizat. Ada banyak kisah bagaimana kita melihat karya Tuhan dalam kehidupan seseorang. Kalau kita melihat bagaimana kisah seorang yang bernama Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40, ketika ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk pergi ke Yerusalem, ke daerah Gaza untuk bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan kemudian ia pun membimbing sida-sida ini sampai percaya dan dibaptis. Tetapi jelas di sana dikatakan, setelah peristiwa pembaptisan itu, Roh Tuhan tiba-tiba membawa lari dan Filipus itu hilang dari hadapan sida-sida. Sehingga Filipus langsung berada di tempat lain, yaitu di Asdod. Suatu peristiwa yang heran. Tetapi karya Roh Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Hal-hal yang tidak kita bisa pahami, bisa Ia karyakan, bisa Ia kerjakan. Kalau kita melihat kisah Maria yang mengandung sebelum ia melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Hal yang heran, yang tak mungkin, tetapi bisa terjadi, Bapak Ibu. Karena karya Roh Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang heran. Amin. Puji Tuhan. Mungkin hal-hal yang terlihat aneh tapi bisa terjadi dengan karya Roh Tuhan itu terlalu sukar untuk kita pahami dan mungkin sulit untuk kita alami dalam hidup ini. Tetapi ada karya Tuhan yang dapat benar-benar kita renungkan bahwa itu pun adalah mujizat ketika itu menjadi bagian kita. Yaitu ketika bagaimana Roh Tuhan itu berkarya dalam hati kita. Memberikan buah-buah roh yang di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Di sana dijelaskan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang menjadi bagian kita, umat Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau ada dalam dunia yang jahat ini, yang menuntut pengendalian diri kita, yang mungkin pada umumnya manusia akan mengalami kemarahan, tetapi dengan adanya Roh Tuhan, ada kesabaran. Mungkin manusia dalam saat ini mengalami krisis kesetiaan, dikecewakan dalam organisasi, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam hubungan. Tetapi seseorang yang bisa setia pun, itu karena karya Roh Tuhan. Satu hal yang mungkin bagi orang lain itu hal yang sepele. Tetapi yakinlah itu adalah karya Roh Tuhan. Mujizat bagi kita ketika Roh Tuhan ada dan berkarya di dalam kita. Ada sukacita Bapak Ibu yang melimpah-limpah walaupun mungkin dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam penderitaan. Tetapi jika ada Roh Tuhan bertakhta di dalam hati kita, yang seharusnya mungkin kita bisa mengeluh, kita bisa kecewa, menyalahkan Tuhan, tetapi tetap ada rasa syukur, ada sukacita, tetap ada damai sejahtera. Hal yang mungkin mustahil dialami oleh orang-orang di luar Tuhan, tetapi akan kita alami di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Penderitaan, tekanan, pergumulan, apapun di dalam Tuhan, karyanya, pekerjaannya melalui Roh-Nya yang heran akan membuat kita menjalani kehidupan dengan melihat pertolongan Tuhan.
tanda-tanda heran karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita, yang semakin diubahkan, semakin kuat iman kita, semakin teguh, semakin dewasa kita, diubahkan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, menikmati segala janji-janji Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Dan bahkan ada hal-hal yang heran yang Tuhan akan nyatakan untuk dapat menjamah seseorang, keluarga saudara kita, teman-teman kita yang masih hidup di dalam dosa. Dengan karya Tuhan ada hal yang heran yang bisa mereka alami. Jamahan Tuhan akan membuat mereka sadar dan bertobat. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita yang bekerja pun dalam dunia ini. Siap dan bisa menjamah semua manusia. Amin. Puji Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan di saat ini Bapak Ibu. Bagaimana Roh Tuhan yang berkarya, bekerja untuk menginsafkan, menyadarkan semua manusia akan dosa, kesalahan, kejahatannya, mengubahkan dia, dan bahkan dapat membuat mujizat, hal-hal yang heran, yang tak melampaui pemikiran kita. Itu kita yakini bisa kita alami, karena Roh Tuhan berkarya, mendatangkan hal-hal yang heran. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita yakini bahwa Ia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita menikmati saat-saat kita bersekutu dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Merupakan juga perenungan, bahkan ada kerinduan di dalam setiap pujian, kata-kata di dalamnya. Kita akan naikkan satu pujian, bahkan beberapa pujian yang akan membawa hati kita terangkat kepada Tuhan. Kita menikmati jamahan Tuhan. Amin, haleluya. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai sorgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Amin, haleluya. Penuhilah hatiku. Mari kita naikkan pujian ini, merupakan doa kita kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami karya yang heran oleh Roh Tuhan karena tidak ada tempat yang kita siapkan yang sepenuhnya bagi Roh Tuhan bertakhta di hati kita. Mungkin tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi ucapan syukur pujian kepada Tuhan, karena ada tekanan pergumulan. Melalui pujian ini kita berdoa, memohon Tuhan penuhkan kita kembali dengan Roh-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Yesus penuhi
Haleluya, puji Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai sorgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Amin. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, Haleluya. bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami rindu ya Tuhan melihat dan mengalami pekerjaan Roh-Mu yang heran dalam hidup kami, yang mendatangkan mujizat, tanda-tanda heran, bahkan yang terhubung dengan kehidupan kami, orang yang kami kasihi. Jamahan Roh-Mu sanggup mengubahkan mereka, sanggup memberkati kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan Engkau, Allah yang ajaib, yang berkarya dalam dunia ini, menyelamatkan, memulihkan, memberkati semua manusia, orang-orang yang kami kasih, keluarga, saudara, teman-teman kami yang masih hidup jauh dari Engkau. Dalam nama Yesus, jamahan-Mu pun menjadi bagian mereka. Haleluya, haleluya. Kami pun menikmati karya-Mu yang heran. Berkat-berkat pekerjaan Roh Kudus menjadi bagian kami. Haleluya, penuhi hati kami dengan Roh-Mu, dengan karya-Mu yang heran. Kami yakin kami akan lihat, kami akan alami karya-Mu yang heran atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian pengagungan kepada Dia Allah yang bekerja dengan roh-Nya yang ajaib, yang tak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara. Dia ada, Dia hadir, Dia hidup. Dia berkarya lebih heran. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory. Oh, kudus yang terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Glory, glory, glory. Yes, Lord. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Glory. Puji Tuhan, rindu menikmati pribadi-Mu, rindu menikmati jamahan-Mu, lawatan-Mu, sanggup mengubahkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberkati. Haleluya. Bekerja dalam dunia yang jahat ini, Allah yang masih bekerja dalam hati. Haleluya. Mendatangkan hal-hal yang heran. Kami yakin di dalam nama Yesus, Roh-Mu yang heran menjamah setiap hati, berkarya semakin heran. Haleluya, haleluya. Glory, glory, Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi Yesus, glory. Bagi Yesus, penuhi hatiku.
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Oh Tuhan, ya inilah pengakuan permohonan doa kami kepadamu ya Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri Ya benar Tuhan. tanpa Roh-Mu. Amin. Bawalah kami Bawalah dalam seluruh kebenaran. kepada Haleluya. Puji Tuhan. Kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Haleluya. Nama yang beri benang, Yesus namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami rindu selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Bertakhtalah sepenuhnya dalam hati kami. jalan Pegang tangan kami, pimpin langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. tanpa Rindu menikmati karya-Mu yang heran dalam hidup kami, lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Amin. Bawa kami pada seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan, kudus nama-Mu. kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Simfoni Haleluya. indah, Puji Tuhan, Kau baik. ajaib Tuhan, Engkau ajaib. ajaib Engkau ajaib. nama-Mu.
Puji Tuhan, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Puji Tuhan, haleluya. Glory bagi Engkau Allah yang beri kami kemenangan dalam dunia yang jahat ini. Engkau Allah kami menolong kami, memimpin langkah-langkah hidup kami masuk dalam seluruh kebenaran-kebenaran. Haleluya. Menikmati karyamu yang heran, mujizat-mujizatmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Allahku, terima kasih Allahku. Glory, 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 glory. Glory bagimu. Mari naikkan syukur, pujian, pengagungan kita kepada-Mu. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang ajaib, yang sudah menolong kita, Dia sudah menyelamatkan, memulihkan, memberkati. Dia pun yang akan memampukan kita yang menghadapi masalah, memberi kemenangan, memberi mujizat, memberi pertolongan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kau ajaib, Kau sanggup menolong setiap kami ya Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan Engkau. Kau Allah yang ajaib. Kau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Jamahanmu, lawatanmu Tuhan, Rohmu yang heran menjamah semua umat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Menginsafkan semua manusia, menyadarkan, menasehati, bahkan mengajar, memimpin. Dalam nama Yesus, haleluya, glory. Puji Tuhan. Ada tanda-tanda yang heran terjadi. Ada karyamu yang ajaib bila Rohmu bekerja. Ada kuasamu, ada mujizatmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Puji Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Kudus, kudus, Haleluya. Tuhan, kudus namamu. Terima kasih, terima kasih. Ku beri
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami beri syukur. Kami agungkan Engkau. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau ajaib. Pekerjaanmu heran luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Glory, haleluya. Nama yang diberang, Yesus namanya. Kita memerlukan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Lebih dari segala-galanya Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Supaya kita pun akan masuk menjalani hari-hari dengan karya Tuhan yang ajaib, yang heran. Mujizat Tuhan masih ada, masih nyata sampai saat ini. Apabila Roh Tuhan bekerja, ada yang mustahil, ada yang suka. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, peganglah tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita katakan ini kepada Tuhan. Kita perlu Roh Kudus setiap hari, setiap waktu, dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita mengalami kemenangan, pertolongan, kuasa-kuasa Tuhan yang heran, yang ajaib, memenuhi kehidupan kita semua. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Roh Kudus, peganglah tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku mengasihimu. Amin ya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Mengalami pekerjaan-Mu, karya-karya-Mu yang heran dalam hidup kami, bahkan dalam dunia ini, menjamah setiap hati manusia, keluarga, saudara, teman-teman kami yang masih hidup jauh dari Engkau. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menyadarkan mereka akan keberdosaan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Bahkan kami semua umat-Mu yang ada, tak lepas kesalahan, tak lepas dari kekurangan, Engkau ingatkan kami, Engkau sadarkan kami semua ya Tuhan.
untuk kami menyadari dan memperbaiki kehidupan kami. Dengan kekuatan-Mu pun kami akan tetap kuat, semakin kuat di dalam perjalanan iman kami kepada Engkau. Kami yakin juga ya Tuhan, kuasa mujizat-Mu itu masih ada sampai saat ini. Ketika Roh-Mu berkarya, menjamah kami, menjamah seseorang, sesuatu pasti terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap umat-Mu yang hadir mengikuti ibadah ini, jikalau mereka dalam pergumulan hidup, yang sedang sakit di rumah mereka, penyakit apapun yang mereka alami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah, pulihkan, sembuhkan. Nyatakan Tuhan, adakan mujizat, adakan pemulihan, kesembuhan, kurniakan kesehatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak ada yang sukar bagi Engkau Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup menjamah, Engkau sanggup menolong setiap umat-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, pergumulan keluarga umat-Mu, hubungan suami istri, anak kepada orang tua, saudara bersaudara, Tuhan tolong pulihkan. Jika ada yang lagi bertikai, Tuhan tolong Engkau damaikan mereka. Dalam nama Yesus, biar kiranya persekutuan umat-Mu, keluarga-keluarga umat-Mu ada dalam kasih-Mu. Mereka hidup di dalam kasih dan persatuan dari Engkau. Berkat-Mu Engkau curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati juga setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau buat berhasil beruntung apa yang mereka kerjakan, sehingga kebutuhan pribadi keluarga mereka dapat terpenuhi. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, pergumulan mereka yang lainnya, dalam nama Yesus Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri pertolongan, tepat pada waktunya Engkau menolong semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau ada bersama kami. Melalui saat-saat sulit hidup kami, ada kemenangan, ada kesaksian, nama-Mu dipuji dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Meteraikan pun firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa pekerjaan Roh-Mu ya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus sanggup menjamah seseorang yang jahat pun untuk disadarkan, diubahkan, dipulihkan, diselamatkan, diberkati. Dan kami pun akan mengalami kuasa mujizat, pertolongan Tuhan, cara-cara Tuhan menolong kami. Heran ajaib, karena Engkau Allah kami yang heran, Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati semua umat-Mu, berkati pengembalaan yang ada di Ketapang Kramaso, Bapak Gembala kami sekeluarga, Tuhan berkati semua para majelis jemaat, tua-tua sidang, para hamba-hamba Tuhan, pimpinan wadah, pimpinan rayon, semua para pelayan, Tuhan berkati dengan kesetiaan. Tuhan menilik, membalas, memberkati semua yang sudah terlibat dalam melayani Engkau. Tuhan berkati semua program-program yang ada, ibadah-ibadah yang sudah dibuka. Tuhan berkati hati yang haus dan lapar beribadah kepada Engkau. Tuhan puaskan dengan jamahan lawatan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam setiap persekutuan ibadah, baik itu secara offline maupun secara online. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan keselanjutan hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkaryalah lebih lagi dalam hidup kami, untuk kami dan melalui kami. Nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Kami bersyukur buat ibadah pada saat ini yang sudah Engkau tolong, pimpin dan Engkau berkati. Kami terima segala berkat-berkat yang indah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kami semua semakin indah, luar biasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah kami ini. Terima berkat-berkat-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.